Halo Sobat Cuan, kita kembali lagi di kelas Cuan IRP. Kali ini kita akan membahas modul pengelolaan karyawan atau sering disebut dengan Human Resource. Dalam modul ini, kita akan mempelajari cara otomatis di sistem IRP ini yang mengelola data penggajian, mulai tunjangan, potongan, absensi, kasbon, sampai jadi slip gaji tiap bulan. Sistem ini memang masih sederhana, tidak serumit dan sekompleks aplikasi HR. Tapi cuan IRP ini sudah cukup untuk kebutuhan dasar pada bisnis kecil sampai dengan menengah. Kita mulai dari membuat master jabatan dan gaji dulu ya. Kalau kalian sudah berada di home atau dashboard, langsung lihat ke menu samping, lalu tab SDM, kemudian master jabatan. Kita ada di halaman master jabatan dan gaji. Pertama kali, kita harus membuat tambah jabatan di pojok kanan atas. Kita tulis nama jabatan, lalu gaji pokok bulanan. Di bawah ada tunjangan per hari. Ini adalah tunjangan atas kehadiran per hari. Jadi, kalau tidak masuk, maka tidak diberikan. Sering kita sebutnya uang kehadiran atau uang makan. Ini terpisah dari gaji pokok. Misalnya, saya input bagian produksi. Gaji pokoknya kita tulis 3 juta. Lalu ditambah tunjangan 50.000 per hari. Kalau ada 6 hari kerja seminggu, maka dikalikan 26 hari. Jadi 1.300.000. Total yang diterima karyawan menjadi 5.300.000 per bulan kalau dia tidak pernah izin atau cuti. Di sebelahnya ada uang lembur. Kalau ada kelebihan jam kerja, misalnya ada event atau orderan mendadak, pastinya karyawan harus kita upah lebih kan? Nah, tunjangan kehadiran dihitung per hari. Uang lembur ini akan dihitung per jam. Misalnya, 20.000 per jam. Jadi, dikalikan 20.000. Silakan nilai gaji dan tunjangan ini disesuaikan dengan bisnis masing-masing dan ketentuan UMR di wilayah bisnis Anda. Tentunya sesuaikan juga dengan kemampuan cash flow Anda. Kalau sudah, klik simpan standar gaji. Kembali lagi di halaman sebelumnya. Sekarang di kanan atas ada potongan dan tunjangan. Kita ada di halaman master potongan dan tunjangan. Kita bisa tambah komponen di kanan atas. Tunjangan ini adalah tambahan lain selain yang kita input tadi. Misalnya, di bisnis kita bayarkan BPJS Kesehatan. Pilih tipe tunjangan, pilih jabatan, kemudian tulis namanya. Misal, BPJS Kesehatan kelas 1, pilih besaran nominal rupiah, lalu 150.000. Simpan kebijakan, maka semua karyawan di jabatan atau divisi tadi mendapatkan tambahan 150.000 per bulan. Master ini bisa berlaku penambahan sebagai tunjangan atau diambil potongan dari gaji pokok. Semua master penggajian selesai. Sekarang kita input data karyawan. Lihat ke menu samping, lalu tab SDM, kemudian data karyawan. Di pojok kanan atas ada pegawai baru. Isi registrasi karyawan. Butuh NIK atau nomor KTP, nama lengkap, dan jabatan. Kalau dia diberikan akses ke sistem ini, silahkan pilih tautkan akun aplikasi. Isi nomor WhatsApp, tanggal bergabung, alamat domisili. Lalu status karyawan. Apabila nanti karyawan ini nonaktif atau resign, bisa kita ubah di menu ini. Lalu simpan data pegawai. Setiap karyawan yang didaftarkan akan mempunyai staff ID berupa angka acak 6 digit. Ini akan berguna ke depannya untuk absensi dan slip gaji. Sekarang kita punya datanya. Lengkapi dengan cara yang sama untuk semua karyawan yang ada. Di tab samping, kita juga punya fitur pinjaman atau kasbon. Apa ya ini? Ini adalah untuk pinjaman karyawan. Jadi, langsung aja dipotongkan melalui gajinya per bulan. Kita coba buat kasbon baru. Pilih karyawan, total uang yang dipinjam, cicilan per bulan, dan tulis catatan atau alasan pinjam.
Sistem akan memotong nominal ini dari gajinya setiap bulan hingga hutang lunas. Kalau sudah, simpan dan cairkan uang. Sekarang kita bahas absensi. Ada dua metode inputnya. Pertama, apabila Anda sudah mempunyai alat absensi seperti fingerprint atau kartu absensi, kita bisa melakukan rekap di sini. Input rekap, nama karyawan. Setiap akhir bulan, kita harus menginput jumlah hari masuk, jam lembur, sakit atau izin, dan cuti. Lalu, simpan rekap. Kalau belum punya alat atau mesin absensi gimana? Cuan ERP juga punya tools untuk checker kedatangan. Cukup pakai QR code. Gimana ya caranya? Di menu atas ada log QR absensi harian dan pengaturan GPS absensi. Kita wajib atur dulu GPS absensi. Klik pengaturan GPS absensi. Ada input titik koordinat, latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur. Dari mana kita bisa tahu angka-angka ini? Di bawah ada tools cari tahu koordinat lokasi. Klik saja tombol ini. Lalu akan terbuka tab baru. Apabila muncul QR code, scan dengan smartphone kita. Di sini kita bisa tahu koordinat kita. Salin angka latitude dan longitude ini ke halaman sebelumnya. Isi bagian maksimal radius dengan 250 meter. Ini adalah angka minimal akurasi GPS pada smartphone. Simpan pengaturan zona. Di bawahnya ada tombol Generate QR Absensi. Akan muncul QR Code. Cetak halaman ini dan tempel di lokasi bisnis kita. Cara kerjanya seperti apa ya dengan QR Code ini? Saat karyawan datang ke lokasi, karyawan mempunyai smartphone masing-masing. Scan dengan aplikasi kamera, kemudian ketuk link. Akan muncul input nomor staff ID dan captcha keamanan. Isi dan rekam absensi. Staff ID 6 digit harus sesuai dan dihafal oleh karyawan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ada karyawan yang titip absen? Satu device hanya bisa digunakan satu kali absensi setiap hari. Input form ini harus berada di lokasi yang sama dengan sistem. Bagaimana kalau QR code ini di-copy? Apabila scan dilakukan di luar lokasi GPS, maka absensi akan ditolak. Scan berkali-kali dengan nomor staff ID yang berbeda juga akan menyebabkan device diblokir sampai esok hari. Sistem absensi yang sederhana, tapi berfungsi maksimal. Kita kembali lagi ke ERP. Masuk menu samping, SDM dan rekap absensi. Ada log absensi harian. Karyawan yang scan dari QR code tadi akan muncul datanya di sini. Kembali ke sebelumnya. Kalau kita coba input rekap, maka akan ada angka kehadiran yang muncul bertambah otomatis. Scan yang dilakukan harian akan menambah angka kehadiran di sini. Step terakhir, kita buat slip gaji atau payroll karyawan. Masuk ke menu samping, SDM, slip gaji. Ada di halaman penggajian. Klik generate gaji. Pilih nama karyawan. Semua tunjangan dan potongan akan muncul otomatis. Anda juga bisa menambahkan bonus lain di sini. Juga bisa memberikan potongan, misalnya kerusakan barang atau hukuman. Kalau sudah, eksekusi hitung gaji. Kita akan kembali ke halaman list payroll. Bisa dilihat datanya di sini. Ada tombol cetak untuk mencetak slip gaji karyawan. Simple bukan? Kini penggajian karyawan jadi tercatat rapi dengan sistem ini. Secara otomatis terkoneksi ke laporan keuangan. Ikuti terus tutorialnya selanjutnya di Cuan ERP. Salam cuan!